Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Mirna, NIM 241110117, dosen pengampu Bu Atika Mulyan dari MPD, mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan Islam pada zaman penjajahan Jepang. Yang pertama adalah latar belakang pemerintahan Jepang yang menjajah lebih pendek sekitar 3,5 tahun meninggalkan jejak pendidikan yang berbeda dengan pemerintahan kolonial Belanda yang berkuasa di Nusantara sekitar 350 tahun. Jepang yang menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942 hingga Agustus 1945 banyak menimbulkan reaksi yang bersifat konflik fisik, ekonomi, politik maupun dalam bidang pendidikan. A. Kebijakan pemerintah Jepang. Sejalan dengan pendekatan persuasif, akomodatif, dan kultural yang diterapkan, pemerintah jajah Jepang mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dinilai menguntungkan dan menyenangkan bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan bagi umat Islam pada khususnya. Kebijakan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Jepang mendirikan Sumubu atau Kantor Urusan Agama Tingkat Provinsi atau Kanwil Agama, dan Sumuka Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat atau Departemen Agama. Dengan didirikannya Sumuba dan Sumuka ini, Jepang ingin menunjukkan kepada umat Islam bahwa selain memberikan perhatian dan kebebasan bagi umat Islam untuk melaksanakan ajaran agama, juga untuk mengatur dan mengurusi berbagai hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Keadaan ini menjadi daya tarik kesukaan dan kepercayaan umat Islam terhadap pemerintah Jepang. Yang kedua itu Jepang mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI sebagai pengganti Majelis Syuro Islam Indonesia (MASYUMI) yang ada sebelumnya, yaitu sebuah federasi yang berfungsi sebagai tempat bagi umat Islam untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, dan aspirasi politiknya. Yang ketiga itu Jepang memberikan kesadaran kepada elit politik Islam untuk mengambil peran dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia dengan mendirikan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) serta Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Melalui wadah ini, bangsa Indonesia makin yakin bahwa Jepang datang ke Indonesia bukan untuk menjajah sebagaimana Belanda, melainkan untuk membantu bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya. Yang keempat, Jepang memperkenalkan kepada umat Islam tentang cara berorganisasi dan menggunakan senjata yang modern melalui pembentukan kesatuan tentara Hizbullah atau Tentara Allah dan Tentara Pembela Tanah Air (PETA). Dengan cara ini, umat Islam bukan hanya mampu menggunakan peralatan dan senjata pertahanan keamanan yang bersifat tradisional seperti bambu runcing, pedang, dan golok, melainkan juga bedil, granat, dan meriam. Nah, yang terakhir ini, Jepang memperkenalkan kebijakan pendidikan yang demokratis, egaliter, dan adil. Kebijakan pemerintah Belanda yang diskriminatif dalam bidang pendidikan, sebagaimana diuraikan sebelumnya, telah diubah dengan amat signifikan. Undang-undang ordonansi yang membatasi gerak-gerik para guru agama dan dai Islam dihapuskan oleh Jepang, sehingga para guru dan dai dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh leluasa. Dengan mengemukakan berbagai kebijakan tersebut, Jepang selain telah memberikan kenangan manis (sweet memory) juga telah memberikan pencerahan dan penyadaran kepada umat Islam untuk memperjuangkan hak-hak politik dan hak-hak sosialnya. Dan berbagai kebijakan tersebut benar-benar telah berhasil menerapkan sebuah strategi yang tepat untuk merangkul dan meminta dukungan bangsa Indonesia. Namun demikian, keadaan tersebut ternyata hanya sebuah taktik dan tipuan belaka. Jepang mulai menunjukkan sifat penjajah dan fasisnya kepada bangsa Indonesia sebagai akibat kekalahan bertubi-tubi dalam peperangan dengan tentara sekutu yaitu Amerika, Inggris, Prancis, dan Australia. Jepang amat membutuhkan dukungan sumber daya manusia dan logistik untuk keperluan perangnya. B. Keadaan pendidikan Islam di zaman Jepang.
Tujuan pemerintah Jepang adalah untuk menciptakan kesan bahwa membela kepentingan Islam tidak lebih dari upaya untuk memperkuat kekuatan kaum muslimin dan nasional Indonesia agar dapat dipupuk untuk kepentingan perang yang dipimpin Jepang di Timur Raya Asia. Inilah niat di balik upaya pemerintah Jepang untuk menciptakan kesan ini. Tujuan pendidikan yang dicantumkan pada pendidikan Islam ketika zaman penjajahan Jepang itu ada beberapa. Yang pertama itu misi Muhammadiyah adalah menciptakan masyarakat yang benar-benar Islami dan memajukan tujuan pembaruan Islam. Tujuan utama organisasi ini untuk menyebarkan pesan Islam dan mendorong ketaatan kepada Allah dan perilaku yang benar. Yang kedua itu ada The Indonesian Netherlands School atau INS. Singkatnya didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tahun 1899 dan beroperasi hingga tahun 1969. Misinya adalah untuk mengajar siswa berpikir logis, serius dalam bekerja, mengembangkan manusia yang berkarakter, dan menumbuhkan rasa kesatuan. Dan yang terakhir itu ada yang ketiga, sebelum menjadi partai politik, tujuan Nahdlatul Ulama selain melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi umat Islam secara keseluruhan, juga menjaga kepatuhan terhadap 4 mazhab besar. Sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam lebih lunak, yang mengakibatkan lebih terbukanya ruang gerak di bidang pendidikan dibandingkan dengan masa ketika Belanda menjajah. Hal ini menciptakan jendela peluang bagi pengembangan pendidikan Islam. Yang pertama itu ada pada masa pendudukan Jepang terjadi perluasan masjid yang pesat. Apalagi di Sumatera yang terkenal dengan masjid-masjidnya yang menyerupai konferensi bergengsi yang dihadiri para ulama ternama. Yang kedua itu ada guru-guru sekolah umum memiliki kesempatan untuk memberikan pelajaran agama dengan ajaran tentang etika agama dan sebagai bagian dari pendidikan agama. Mereka juga memasukkan khotbah tentang jihad melawan penjajah kolonial. Yang ketiga itu ada lembaga pendidikan Islam di Jakarta dikembangkan oleh Ki Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Muzakar, dan Bung Hatta. Para ulama ini tidak akan tunduk pada otoritas pemerintah Jepang. Padahal Jepang berusaha memperbaiki hubungan dengan penduduk Muslim dan memberikan kebebasan beragama dan mendorong kemajuan pendidikan. Hashim Asy'ari dan murid-muridnya menentang kebijakan pemerintah Jepang yang kufur atau tidak menghormati kaisar. Ia mengamanatkan penghormatan kepada kaisar Jepang dianggap sebagai keturunan dewa matahari. Sistem pendidikan Jepang memiliki kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan sistem pendidikan Belanda. Sistem pendidikan Belanda lebih liberal pada masa kolonial, namun terbatas pada kalangan tertentu. Sistem pendidikan Jepang tidak ada diskriminasi, tetapi terjadi penurunan kualitas yang drastis, baik dari segi pengetahuan maupun kualitas pendidikan siswa dan guru. Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas, terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal tersebut antara lain itu ada dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan, menggantikan bahasa Belanda, lalu ada integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda. C. Faktor pendorong dan penghambat perkembangan pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Bagian faktor pendorong itu pertama ada penyederhanaan sistem pendidikan, yaitu pendidikan diselenggarakan pemerintah masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada sebelumnya, tidak semua kalangan bumi putra bisa mengakses pendidikan dengan penyederhanaan sistem semua lapisan masyarakat pribumi diberikan hak untuk dapat mengaksesnya. Lalu yang kedua itu ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Pemakaian bahasa Belanda di sekolah-sekolah dilarang oleh pemerintah pendudukan Jepang. Untuk itu, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan merupakan mata pelajaran utama. Ketiga itu ada pembentukan sekolah guru. Jepang juga membentuk sekolah guru 2 tahun, sekolah menengah guru 4 tahun, dan sekolah guru tinggi 6 tahun. Yang keempat, ditutupnya sekolah yang berbahasa Belanda. Sekolah-sekolah berbahasa Belanda ditutup. Salah satu sekolah yang harus ditutup, Hollands Chinese School atau HCS,
Jepang juga melarang berdirinya sekolah swasta baru. Sekolah swasta yang sudah terlanjur berdiri harus mengajukan izin ulang agar bisa tetap beroperasi. Lalu, faktor penghambat. Yang pertama itu kurangnya tenaga pendidik. Mengenai guru pada pendidikan masa pendudukan Jepang, tenaga pendidik sangat minim. Karena pemerintah kolonial Belanda tidak mempersiapkan secara khusus guru-guru Indonesia untuk sekolah-sekolah menengah, apalagi menengah atas. Mengingat Jepang tidak bersimpati terhadap bangsa Barat, hal itu terbukti selang 2 minggu setelah Jepang mengambil alih kekuasaan, para bruder dilarang mengajar. Yang kedua itu ada minimnya buku pelajaran. Jepang yang ingin menghapuskan pengaruh Belanda di Indonesia melarang penggunaan buku pelajaran yang ditulis dalam bahasa Belanda. Pada pendidikan masa sebelumnya, semua buku pelajaran ditulis dalam bahasa Belanda, sedangkan pemerintah pendudukan Jepang melarang pemakaiannya. Akan tetapi sebaliknya, karena kesulitan inilah yang rupanya mendorong bangsa Indonesia untuk melengkapi bahasanya dengan istilah-istilah baru yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan. Yang ketiga, menurunnya jumlah sekolah. Kebijakan untuk menyederhanakan sistem persekolahan oleh pemerintah Jepang menimbulkan banyak sekali dampak setelahnya. Dampak yang terlihat dari penerapan kebijakan tersebut mengakibatkan banyak sekolah yang kemudian ditutup dan tidak beroperasi lagi, dan banyak gedung-gedung sekolah yang kemudian berubah fungsi menjadi barang-barang militer dan gudang penyimpanan amunisi dan bahan makanan persediaan perang militer Jepang. Pendidikan yang sebelumnya berlapis-lapis dan sangat eksklusif menjadi lebih sederhana dan dinyatakan terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Namun rupanya, kebijakan tersebut kurang membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, sekolah berfokus pada kegiatan militer. Pendidikan masa pendudukan Jepang tidak banyak mengalami perkembangan jika dibandingkan pada pendidikan masa sebelumnya, dikarenakan Jepang lebih fokus dengan perang masa pendudukannya di Indonesia. Pada era pendudukan Jepang, pendidikan sekolah bukan merupakan prioritas utama, meskipun tetap menjadi hal yang cukup penting. Prioritas pemerintah militer Jepang di Indonesia adalah dalam sektor pemerintahan, propaganda, dan pendidikan sosial. Yang kelima itu masa pendudukan Jepang yang singkat. Waktu yang singkat pendudukan Jepang di Indonesia mengakibatkan pendidikan masa Jepang tidak banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 lewat Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah pada Sekutu. Pada masa pendudukan Jepang, penyelenggaraan pendidikan kurang teratur, jumlah sekolah baik sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah kejuruan sangat menurun. Hal ini mengakibatkan makin bertambahnya orang-orang buta huruf. Beberapa tokoh-tokoh pendidikan pada zaman penjajahan Jepang. Itu ada pertama Ki Hajar Dewantara, yang kedua Raden Dewi Sartika, dan yang ketiga Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kesimpulannya, selama Jepang menjajah Indonesia dalam banyak sisi berdampak buruk bagi pendidikan di Indonesia. Namun ada beberapa kebijakan yang berdampak positif terhadap pendidikan di Indonesia, seperti digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, dihapusnya dualisme kurikulum, dan pendidikan militer yang berdampak pada kemampuan militer para pemuda Indonesia. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.